Halo co-friends, pada soal ini, perhatikan reaksi redoks berikut dan ditanyakan setengah reaksi reduksi yang sudah setara adalah, maka di sini merupakan soal dari reaksi redoks yang merupakan reaksi yang terjadi karena adanya perubahan bilangan oksidasi atau bilok pada unsur sebelum dan sesudah reaksi. Di mana reaksi redoks merupakan kepanjangan dari reaksi reduksi oksidasi, di mana pada reaksi reduksi terjadi penurunan biloks dan pada reaksi oksidasi terjadi kenaikan biloks. Maka di sini kita lihat pada reaksinya adalah reaksi yang terjadi pada suasana basa. Maka di sini kita dapat mengutarakan terlebih dahulu reaksinya, di mana yang pertama adalah identifikasikan substansi yang mengalami oksidasi dan reduksi. Maka di sini kita perlu mengetahui biloks pada masing-masing unsurnya, di mana pada ClO2- merupakan senyawa ion, maka biloks totalnya adalah -1, dan biloks oksigen pada senyawa adalah -2. Maka didapatkan biloks dari Cl adalah +3. Kemudian, pada senyawa ClO3- yang merupakan senyawa ion, maka biloks totalnya adalah -1 dan biloks oksigen -2, maka biloks dari Cl adalah +5. Kemudian, pada Cl- yang merupakan ion, maka biloksnya sama dengan muatannya yaitu -1. Maka dapat dilihat di sini, biloks yang berubah adalah biloks pada Cl, di mana dari +3 menjadi +5, maka terjadi kenaikan biloks, maka merupakan reaksi oksidasi, dan pada +3 menjadi -1, maka terjadi penurunan biloks, maka merupakan reaksi reduksi. Dan dapat dilihat di sini, Cl bertindak sebagai reduktor sekaligus oksidator, maka reaksi ini merupakan reaksi autoredoks. Kemudian pada langkah kedua, menuliskan persamaan reaksi, reduksi, dan oksidasi dalam bentuk setengah reaksi. Maka di sini kita tuliskan reaksi reduksi dan oksidasinya, di mana reaksi reduksi adalah ClO2- menjadi Cl-, dan pada reaksi oksidasi ClO2- menjadi ClO3-. Kemudian langkah selanjutnya menyetarakan semua atom selain atom oksigen dan hidrogen. Di mana di sini pada reaksi reduksi di ruas kiri Cl-1 di ruas kanan 1, pada reaksi oksidasi di ruas kiri Cl-1 di ruas kanan Cl-1, maka pada kedua setengah reaksi sudah setara. Kemudian menyetarakan atom oksigen dengan menambahkan H2O, di mana pada reaksi reduksi di ruas kiri terdapat 2 oksigen dan di ruas kanan tidak ada, maka akan ditambahkan sejumlah 2 H2O. Kemudian pada reaksi oksidasi di ruas kiri terdapat 2 dan di ruas kanan oksigennya ada 3, maka akan ditambahkan sejumlah H2O di ruas kiri. Selanjutnya, menyetarakan atom H dengan menambahkan ion H+, di mana pada reaksi reduksi di ruas kiri tidak ada atom H dan di ruas kanan terdapat 4, maka akan ditambahkan sejumlah 4H+ di ruas kiri. Kemudian pada reaksi oksidasi di ruas kiri terdapat 2H dan di ruas kanan tidak ada, maka akan ditambahkan sejumlah 2H+. Kemudian langkah ke-6, menetralisasikan ion H+ dengan menambahkan ion OH-, di mana pada reaksi reduksi terdapat 4H+, maka akan ditambahkan sejumlah 4OH-, dan pada reaksi oksidasi terdapat 2H+, maka akan ditambahkan sejumlah 2OH-. Kemudian tambahkan ion OH- dalam jumlah yang sama pada sisi yang berlawanan. Maka di sini, pada reaksi reduksi akan ditambahkan 4OH- di ruas kanan, dan pada reaksi oksidasi akan ditambahkan 2OH- di ruas kiri. Kemudian di sini dapat dilihat, ketika ada ion H+ dan OH- dalam ruas yang sama, maka dapat digabungkan menjadi H2O. Maka di sini kita ubah dan dapat dilihat di sini pada reaksi reduksi dan oksidasi pada kedua ruas di sini masing-masing terdapat H2O. Maka di sini dapat kita hilangkan salah satu ruas yang memiliki jumlah H2O terkecil. Maka di sini kita hilangkan dan didapatkan reaksinya menjadi seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya menyetarakan jumlah muatannya. Maka di sini pada reaksi reduksi di ruas kiri, muatan untuk ClO2- adalah -1, 2H2O0, kemudian di ruas kanan Cl- muatannya -1 dan 4OH- muatannya -4. Maka di sini total muatan di ruas kiri adalah -1 dan di ruas kanan -5. Maka untuk menyetarakan jumlah muatannya akan ditambahkan elektron di ruas yang memiliki muatan lebih besar. Maka di sini akan ditambahkan sejumlah 4 elektron di ruas kiri. Kemudian pada reaksi oksidasi di ruas kiri untuk ClO2- muatannya -1, untuk 2OH- -2, kemudian di ruas kanan untuk ClO3- -1 dan untuk H2O 0.
Maka di sini total muatan di ruas kiri adalah -3 dan di ruas kanan -1. Maka akan ditambahkan sejumlah 2 elektron di ruas kanan. Kemudian, langkah selanjutnya di sini dapat kita samakan jumlah elektronnya. Maka pada reaksi reduksi akan dikalikan 1 dan di reaksi oksidasi akan dikalikan 2. Kemudian langkah selanjutnya, menjumlahkan reaksi keduanya dan mengeliminasi elektronnya. Maka setelah disetarakan jumlah elektronnya, reaksinya menjadi seperti ini. Kemudian, kita eliminasi elektronnya, di mana pada reaksi reduksi di ruas kiri 4 elektron dan pada reaksi oksidasi di ruas kanan 4 elektron. Kemudian di sini terdapat 4 OH- di ruas kanan pada reaksi reduksi dan di ruas kiri 4 OH- pada reaksi oksidasi. Maka di sini dapat dihilangkan, begitupun dengan 2H2O. Kemudian langkah selanjutnya, pastikan bahwa reaksinya sudah seimbang dari koefisien dan muatannya. Maka di sini reaksinya menjadi 3ClO2- menjadi 2ClO3- ditambah dengan Cl-. Maka di sini kita lihat, muatan di ruas kiri totalnya adalah -3 dan di ruas kanan -2 dan -1, maka totalnya -3. Maka muatannya sudah sama dan jumlah atom di ruas kiri dan kanannya sudah setara, di mana Cl di ruas kiri 3, di ruas kanan juga 3. Dan oksigen juga sama, di ruas kiri ada 6, di ruas kanan juga 6. Karena di sini kita lihat pada soal ditanyakan adalah setengah reaksi reduksi yang sudah setara. Maka di sini dapat dilihat reaksi reduksi yang sudah setara adalah ClO2- ditambah dengan 2H2O ditambah 4 elektron menjadi Cl- ditambah dengan 4 OH-. Dan dapat dilihat pada kelima pilihan ini yang menunjukkan setengah reaksi reduksi yang sudah setara adalah pilihan A. Jadi jawabannya adalah pilihan A. Oke co-friends, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.